Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Panasara Gita dengan NIM 0311124018. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis rasio keuangan yang telah saya lakukan, yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Nah, objek yang digunakan sebagai bahan analisis dalam tugas ini adalah laporan keuangan milik PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Nah, adapun laporan keuangan yang dianalisis meliputi laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun 2023 dan 2024. Nah, analisis ini saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan, tingkat efisiensi, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan menghasilkan laba dari tahun ke tahun. Nah, demikian pemaparan pembukaan dari saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis rasio keuangan yang telah saya lakukan. Nah, di sini kan ada laporan keuangan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Yang ini laporan posisi keuangan atau laporan neraca, dan di bawahnya itu ada laporan laba rugi. Nah, di sini aku bakal lakuin rasio likuiditas dulu. Nah, apa sih rasio likuiditas itu? Nah, rasio likuiditas itu adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, yaitu di sini yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, yang dimana ini tuh merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek dengan seluruh aset lancar yang dimilikinya. Nah, di sini rumusnya itu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Terus berarti kalau tahun 2024 jumlah aktiva lancarnya dibagi sama jumlah utang lancarnya. Terus diketahui di sini tahun 2024 itu sebesar 4,74 kali. Nah, lalu tahun 2023 di sini aktiva lancar yang ini, terus utang lancar yang ini itu juga dibagi hasilnya 7,29 kali. Nah, di sini dapat interpretasikan bahwa rasio lancar itu menurun dari 7,29 kali pada tahun 2023 itu menjadi 4,74 kali pada tahun 2024. Nah, meskipun mengalami penurunan, rasio ini masih berada di atas standar industri sebesar 2 kali. Nah, sehingga perusahaan tetap mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Nah, tetapi rasio yang relatif tinggi itu juga mengindikasikan bahwa sebagian aset lancar itu belum dimanfaatkan secara optimal. Lalu di sini yang kedua ada rasio sangat lancar atau quick ratio atau acid test ratio, yang dimana rasio ini tuh mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Nah, rumusnya itu untuk mencari rasio sangat lancar yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Nah, di sini pada tahun 2024 jumlah aktiva lancarnya diketahui 2 triliun, terus persediaannya itu 355 miliar, dan utang lancarnya itu 437 miliar. Nah, terus setelah itu setelah dikurangi habis itu dibagi dengan yang 437 miliar, itu diketahui rasio sangat lancar pada tahun 2024 itu sebesar 3,93 kali. Nah, sedangkan pada tahun 2023 di sini diketahui bahwa rasio sangat lancarnya itu 2,96 kali. Nah, ini tuh dapat diinterpretasikan bahwa quick ratio ini meningkat dari 2,96 kali pada tahun 2023 itu menjadi 3,93 kali pada tahun 2024. Nah, nilai ini melampaui standar industri sebesar 1,5 kali, yang menunjukkan likuiditas perusahaan itu sangat kuat. Nah, kondisi ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang lancar tanpa harus menjual persediaan, meskipun tingginya rasio juga dapat menandakan kelebihan aset likuid. Nah,
Lalu yang ketiga itu ada rasio kas atau cash ratio, yang dimana itu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas. Nah, di sini rumusnya itu kas dan bank dibagi dengan utang lancar. Nah, kas dan bank pada PT Wilmar Jaya Indonesia itu yaitu adalah kas dan setara kas yang sebesar 435 miliar itu dibagi sama utang lancarnya yang sebesar 437 miliar, dan diketahui bahwa cash ratio pada PT Wilmar pada tahun 2024 itu sebesar 0,9957 atau 99,57%. Nah, lalu pada tahun 2023 itu diketahui bahwa cash ratio-nya itu sebesar 2,7225 atau 272,25%. Nah, ini tuh dapat diinterpretasikan bahwa rasio kas itu turun dari 272,25% pada tahun 2023 itu menjadi 99,57% pada 2024. Nah, walaupun menurun, rasio kas pada tahun 2024 itu masih berada di atas standar industri sebesar 50%. Nah, sehingga posisi kas perusahaan tetap aman. Nah, penurunan ini mengindikasikan bahwa kas itu mulai dimanfaatkan secara lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu ada rasio perputaran kas, yang dimana rasio ini tuh untuk mengukur seberapa efisien kas itu digunakan dalam menghasilkan penjualan. Nah, rumusnya itu ada penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Nah, di sini tuh karena modal kerjanya itu tidak diketahui, jadi kita cari. Nah, rumusnya itu aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Lalu modal kerja bersih pada tahun 2024 yaitu 2 triliun dikurangi 437 miliar, itu hasilnya 1 triliun. Nah, lalu pada tahun 2024, nah di sini diketahui penjualan bersihnya itu yang 8 triliun itu dibagi dengan yang ini, yang modal kerja bersih tahun 2024 yang 1 miliar. Nah, itu diketahui modal kerja bersih pada tahun 2024 diketahui bahwa rasio perputaran kas pada tahun 2024 itu sebesar 4,88 kali. Nah, sedangkan untuk modal kerja bersih tahun 2023 itu yang sebesar ini, yang 1 triliun dikurangi dengan 217 miliar. Nah, hasilnya itu 1.364 miliar. Nah, di sini diketahui bahwa rasio perputaran kas pada tahun 2023 itu sebesar 4,64 kali. Nah, hal ini tuh dapat diinterpretasikan bahwa rasio perputaran kas itu meningkat dari yang awalnya itu 4,64 kali pada tahun 2023 itu menjadi 4,88 kali pada tahun 2024. Nah, nilai ini telah memenuhi standar industri sebesar 4 kali, yang menunjukkan bahwa pengelolaan modal kerja perusahaan dalam menghasilkan penjualan itu berada pada kondisi yang efisien dan stabil. Lalu selanjutnya yang terakhir pada rasio likuiditas itu ada inventory to net working capital. Nah, rasio ini tuh mengukur berapa besar persediaan dibandingkan dengan modal kerja bersih, yaitu aset lancar yang dikurangi dengan utang lancar. Nah, di sini rumus untuk mencari inventory to net working capital itu persediaan dibagi dengan aset lancar dikurangi utang lancar. Nah, pada tahun 2024 itu persediaannya itu sebesar 355 miliar, itu dibagi dengan aset lancarnya sebesar 2 triliun dikurangi dengan 437 miliar. Nah, diketahui bahwa inventory to net working capital pada tahun 2024 itu sebesar 0,2170 atau 21,70%. Nah, sedangkan pada tahun 2023 si persediaannya diketahui 286 miliar dibagi dengan 1 triliun dikurangi 217 miliar, yang diketahui bahwa inventory to net working capital pada tahun 2023 itu sebesar 0,2098 atau 20,98%. Nah, dapat
diinterpretasikan bahwa rasio inventory to net working capital ini meningkat dari 20,98% pada tahun 2023 itu menjadi 21,70% pada tahun 2024. Nah, nilai ini tuh masih berada di bawah standar industri sebesar 25%, sehingga proporsi persediaan terhadap modal kerja bersih itu dinilai wajar dan tidak menunjukkan adanya penumpukan persediaan yang berlebihan. Nah, lalu selanjutnya itu ada rasio solvabilitas, atau yang dimana rasio ini tuh digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Nah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, apabila perusahaan dilikuidasi. Nah, terus di sini ada jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio atau debt ratio, yang dimana itu untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Nah, semakin tinggi rasionya, maka semakin besar ketergantungan perusahaan pada utang. Nah, rumusnya itu total utang dibagi dengan total aset. Nah, di sini diketahui bahwa tahun 2024 total utangnya sebesar 476 miliar dan total asetnya itu sebesar 2 triliun. Nah, di sini diketahui bahwa debt ratio pada tahun 2024 sebesar 0,1998 atau 19,98%, dan pada tahun 2023 itu diketahui sebesar 0,1327 atau 13,27%. Nah, ini tuh dapat diinterpretasikan bahwa debt to asset ratio meningkat dari 13,27% pada tahun 2023 itu menjadi 19,98% pada tahun 2024. Nah, meskipun mengalami kenaikan, rasio ini masih berada di bawah standar industri sebesar 40%. Nah, sehingga tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang tergolong rendah dan struktur pendanaan perusahaan dinilai aman. Lalu yang kedua itu ada debt to equity ratio atau DER, yang dimana ini tuh untuk menunjukkan perbandingan antara total utang dengan total modal sendiri. Nah, rasio tinggi berarti perusahaan lebih banyak menggunakan dana pinjaman dibandingkan ekuitas. Nah, rumusnya itu total utang dibagi dengan ekuitas. Nah, pada tahun 2024 itu diketahui bahwa total utangnya itu sebesar 476 miliar, dan pada tahun 2023 itu diketahui 251 miliar, dan untuk ekuitasnya sendiri pada tahun 2024 di sini diketahui bahwa 1 miliar, dan pada tahun 2023 itu sebesar 1 triliun 642 miliar. Nah, jadi diketahui bahwa debt to equity rasionya pada tahun 2024 diketahui sebesar 0,2496 atau 24,96%, dan pada tahun 2023 itu sebesar 0,1530 atau 15,30%. Nah, ini tuh dapat diinterpretasikan bahwa debt to equity ratio itu meningkat dari 15,30% pada tahun 2023 itu menjadi 24,96% pada tahun 2024. Nah, nilai ini tuh masih berada di bawah standar industri sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dibandingkan dana pinjaman. Nah, sehingga risiko keuangan perusahaan itu relatif rendah. Lalu yang ketiga itu ada long term debt to equity ratio, yang dimana ini tuh untuk mengukur proporsi utang jangka panjang terhadap ekuitas. Nah, digunakan untuk menilai resiko keuangan jangka panjang perusahaan. Di sini diketahui rumusnya itu liabilitas jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Nah, pada tahun 2024 diketahui liabilitas jangka panjangnya itu sebesar 38 miliar, dan pada tahun 2023 itu 34 miliar, dan sedangkan ekuitasnya sendiri pada tahun 2024 ini sebesar 1 triliun 908 miliar, dan tahun 2023 itu sebesar 1 triliun 642 miliar. Nah, jadi di sini diketahui bahwa long term debt to equity rasionya pada tahun 2024 sebesar 0,02030 atau 2,03%, dan pada tahun 2023 itu diketahui sebesar 0,02086 atau 2,086%. Nah, ini tuh dapat diinterpretasikan bahwa long term debt to equity ratio pada tahun 2023 itu sebesar 2,086%, dan pada tahun 2024 sebesar 2,03%. Hal ini tuh relatif stabil dan berada jauh di bawah standar industri
sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa porsi utang jangka panjang terhadap ekuitas sangat kecil sehingga risiko keuangan jangka panjang perusahaan itu tergolong sangat rendah. Nah, lalu yang keempat itu ada time interest and earned atau T ya, yang dimana itu menunjukkan kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari laba operasional. Nah, semakin tinggi nilainya, semakin aman perusahaan dalam membayar bunga utang. Nah, di sini tuh rumusnya ada EBIT dibagi dengan biaya bunga, yang mana pada tahun 2024 diketahui bahwa EBIT-nya itu sebesar 390 miliar, sedangkan tahun 2023 itu sebesar 187 miliar. Nah, sedangkan untuk biaya bunganya sendiri di sini pada tahun 2024 itu 0, sedangkan pada tahun 2023 itu sebesar Rp1.828.626. Nah, jadi time interest earned untuk tahun 2024 ini diketahui tak terbatas, sedangkan pada tahun 2023 itu sebesar 278,81 kali. Nah, ini tuh dapat diinterpretasikan bahwa pada tahun 2023 nilai dia sebesar 278,81 kali ini jauh di atas standar industri sebesar 5 kali, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga berada pada kondisi sangat aman. Pada tahun 2024, nilai dia tidak terbatas karena perusahaan tidak memiliki beban bunga yang menandakan tidak adanya tekanan bunga terhadap laba operasional. Lalu yang terakhir itu ada fixed charge coverage, yang dimana itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup seluruh beban tetap, seperti bunga, sewa, dan kewajiban tetap lainnya. Nah, rasio ini juga sangat penting untuk menilai daya tahan keuangan perusahaan terhadap beban tetap. Nah, rumusnya itu EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi dengan biaya bunga. Nah, pada laporan keuangan PT Bil Malaysia Indonesia Tbk ini tidak diketahui adanya kewajiban sewa, maka di sini pada tahun 2024 untuk EBIT-nya itu sebesar 390 miliar dan tahun 2023 itu sebesar 187 miliar dan biaya bunga pada tahun 2024 itu Rp0, sedangkan pada tahun 2023 itu sebesar 1.828.626 rupiah, dan untuk kewajiban sewanya pada tahun 2024 maupun tahun 2023 itu sama dengan 0 rupiah. Nah, lalu untuk tahun 2024 karena biaya bunganya itu 0, maka dibagi dengan 0 rupiah, sedangkan untuk tahun 2023 itu dibagi dengan 1.828.626 rupiah. Nah, di sini diketahui untuk tahun 2024 fixed charge coverage-nya itu tak terbatas, sedangkan pada tahun 2023 itu 279,81 kali, yang dimana ini dapat diinterpretasikan bahwa fixed charge coverage pada tahun 2023 sebesar 102.279,81 kali itu berada jauh di atas standar industri sebesar 2 kali. Nah, sehingga perusahaan sangat mampu menutup beban tetap yang dimilikinya. Nah, pada tahun 2024, rasio ini tidak terbatas karena tidak terdapat beban tetap, yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan sangat kuat terhadap kewajiban tetap. Nah, lalu selanjutnya itu ada rasio aktivitas, yang dimana rasio ini itu digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk menjalankan kegiatan operasional. Nah, di sini tuh ada beberapa jenis rasio aktivitas. Yang pertama itu ada perputaran piutang atau receivable turnover, yang dimana itu untuk mengukur seberapa cepat piutang usaha ditagih menjadi kas. Nah, semakin tinggi rasionya, maka semakin cepat perusahaan itu dapat menagih piutangnya. Nah, di sini rumusnya diketahui bahwa penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, di sini diketahui bahwa rata-rata piutangnya di sini ada dua ya, piutang usahanya, ada pihak ketiga sama pihak berelasi. Untuk pihak ketiga pada tahun 2024 itu sebesar 537 miliar dan pada tahun 2023 itu sebesar 391 miliar, dan sedangkan pihak berelasinya sendiri pada tahun 2024 sebesar 460 miliar dan pada tahun 2023 sebesar 232 miliar. Nah, di sini setelah itu ditambahin dibagi dua,
di sini diketahui bahwa rata-rata piutangnya itu sebesar 810 miliar. Nah, di sini untuk tahun 2024-nya penjualnya itu sebesar 8 triliun dibagi dengan yang 810 miliar ini, itu diketahui bahwa receivable turnover-nya sebesar 9,87 kali dan pada tahun 2023 itu sebesar 7,81 kali. Nah, ini tuh dapat diinterpretasikan bahwa perputaran piutang itu meningkat dari 7,81 kali pada tahun 2023 itu menjadi 9,87 kali pada tahun 2024. Nah, nilai ini telah melampaui standar industri sebesar 8 kali, yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin cepat dan efektif dalam mengelola serta menagih piutang usahanya. Nah, sehingga perputaran kas dari aktivitas penjualan itu menjadi lebih baik. Nah, lalu yang kedua itu ada hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable, yang dimana menunjukkan rata-rata waktu atau hari yang dibutuhkan untuk menagih piutang. Nah, semakin kecil jumlah harinya, maka semakin baik pengelolaan piutang. Lalu di sini rumusnya itu di sini saya menggunakan 360 hari, nah terus dibagi dengan perputaran piutangnya. Nah, tahun 2024 perputaran piutangnya ini yang sebesar 9,87 kali, dan untuk tahun 2023 itu sebesar 7,81 kali. Maka diketahui bahwa days of receivable pada tahun 2024 sebesar 36,47 hari, dan pada tahun 2023 itu sebesar 46,09 hari. Nah, ini tuh dapat diinterpretasikan bahwa hari rata-rata penagihan piutang itu menurun dari 46,09 hari pada tahun 2023 itu menjadi 36,47 hari pada tahun 2024. Nah, nilai ini lebih baik dibandingkan standar industri sebesar 45 hari, yang menunjukkan bahwa kebijakan kredit dan proses penagihan piutang perusahaan semakin efisien dan mampu mempercepat penerimaan kas. Nah, lalu di sini selanjutnya ada perputaran persediaan atau inventory turnover, yang dimana ini untuk mengukur seberapa sering persediaan berputar atau terjual dalam satu periode. Nah, rasio tinggi menunjukkan persediaan itu cepat terjual. Nah, rumusnya di sini sebenarnya kan harga pokok penjualan, tetapi akun pada PT Marca Indonesia Tbk ini menggunakan beban pokok penjualan, maka tinggal dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, diketahui rata-rata persediaannya itu pada tahun 2024 sebesar 355 miliar, dan pada tahun 2023 itu sebesar 286 miliar. Nah, di sini tinggal dibagi dua, terus hasilnya diketahui bahwa rata-rata persediaannya itu sebesar 320 miliar. Nah, untuk tahun 2024 beban pokok penjualannya itu sebesar 7 triliun, tinggal dibagi dengan yang 320 miliar ini, yang rata-rata persediaannya diketahui bahwa tahun 2024 itu sebesar 23,23 kali, dan sedangkan pada tahun 2023 beban pokok penjualannya itu sebesar 5 triliun dibagi dengan rata-rata persediaannya sebesar 320 miliar. Jadi diketahui bahwa inventory turnover pada tahun 2023 itu sebesar 18,67 kali. Nah, ini tuh dapat diinterpretasikan bahwa perputaran persediaan itu meningkat dari 18,67 kali pada tahun 2023 itu menjadi 23,23 kali pada tahun 2024. Nah, nilai ini berada di atas standar industri sebesar 15 kali, yang menunjukkan bahwa persediaan perusahaan tidak mengalami penumpukan dan mampu dikelola secara efisien untuk mendukung kelancaran operasionalnya. Lalu selanjutnya itu ada hari rata-rata perputaran persediaan atau days of inventory, yang dimana itu untuk menunjukkan rata-rata lamanya persediaan tersimpan sebelum terjual. Nah, semakin sedikit harinya, maka semakin efisien manajemen persediaan. Rumusnya itu sini aku menggunakan yang 360 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Nah, untuk tahun 2024 itu diketahui kan bahwa perputaran persediaan itu 23,23 kali, sedangkan 2023 itu 18,67 kali. Nah, di sini tinggal dibagi aja yang 360 hari dibagi dengan perputaran persediaannya. Untuk tahun 2024 diketahui bahwa days of inventory-nya itu sebesar 15,50 hari. Lalu tahun 2023 itu sebesar 19,28 hari. Nah,
Ini tuh dapat diinterpretasikan bahwa hari rata-rata perputaran persediaan menurun dari 19,28 hari pada tahun 2023 itu menjadi 15,50 hari pada tahun 2024. Nah, nilai ini telah lebih baik dari standar industri sebesar 20 hari yang mencerminkan bahwa perusahaan semakin optimal dalam mengelola siklus persediaan dan meminimalkan biaya penyimpanan. Lalu selanjutnya ada perputaran modal kerja atau working capital turnover, yang dimana ini tuh untuk mengukur kemampuan modal kerja dalam menghasilkan penjualan. Nah, rasio tinggi berarti modal kerja yang digunakan secara efektif. Rumusnya di sini ada penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata. Nah, di sini ketahui bahwa untuk mencari modal kerja itu aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar atau kewajiban lancar. Nah, pada tahun 2024 ini yang sebesar 2 triliun dikurangi dengan yang 437 miliar, itu diketahui bahwa hasil modal kerjanya sebesar 1.639 miliar, sedangkan pada tahun 2023 itu diketahui bahwa modal kerjanya sebesar 1.364 miliar. Nah, modal kerja rata-rata tinggal yang 1.639 ini tambah sama yang 1.364 terus dibagi 2. Jadi modal kerja rata-ratanya diketahui sebesar 1.501 miliar. Nah, untuk tahun 2024 diketahui bahwa penjualannya itu sebesar 8 triliun, sedangkan modal kerja rata-ratanya yang udah kita hitung yang sebesar 1.501 miliar. Nah, jadi diketahui bahwa working capital turnover-nya untuk tahun 2024 sebesar 5,33 kali. Nah, untuk tahun 2023 itu tidak dihitung dengan rata-rata karena tidak tersedia data modal kerja tahun 2020. Jadi di sini aku menghitungnya itu tanpa rata-rata modal kerja, yang dimana rumusnya itu tinggal penjualan bersih dibagi dengan modal kerjanya. Nah, penjualan bersihnya pada tahun 2023 itu sebesar 6 triliun dibagi dengan yang modal kerjanya yang 1.364 itu didapat dari sini, yang aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar. Nah, jadi untuk tahun 2023 itu diketahui bahwa working capital turnover-nya sebesar 4,64 kali. Nah, itu dapat diinterpretasikan bahwa perputaran modal kerja itu meningkat dari 4,64 kali pada tahun 2023 itu menjadi 5,33 kali pada tahun 2024. Nah, nilai ini telah memenuhi standar industri sebesar 5 kali, yang menunjukkan bahwa modal kerja perusahaan itu digunakan secara produktif dan efektif dalam menghasilkan penjualan. Nah, lalu selanjutnya itu ada perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover, yang dimana itu untuk yang dimana itu menunjukkan efisiensi penggunaan aset tetap dalam menghasilkan penjualan. Nah, semakin tinggi semakin optimal pemanfaatan aset tetapnya. Nah, rumusnya itu penjualan dibagi dengan rata-rata aset tetap. Nah, di sini rata-rata aset tetap itu diketahui untuk tahun 2024 sebesar 254 miliar dan tahun 2023 sebesar 258 miliar dibagi dengan 2. Nah, nanti ketahui bahwa rata-rata aset tetapnya sebesar 256 miliar. Untuk tahun 2024 penjualannya kan diketahui 8 triliun, ya tinggal dibagi dengan rata-rata aset tetapnya yang 256. Nah, diketahui bahwa fixed asset turnover-nya untuk tahun 2024 itu sebesar 31,21 kali. Nah, untuk fixed asset turnover pada tahun 2023 itu juga tidak dihitung dengan rata-rata seperti yang working capital turnover, karena tidak tersedianya data aset tetap pada tahun 2022-nya. Nah, jadi ini bakal aku hitung tanpa rata-rata aset tetap. Nah, di sini rumusnya penjualan dibagi dengan total aset tetap. Nah, yang 6 triliun itu penjualannya, nah yang 258
miliar itu total aset tetapnya. Nah, jadi diketahui fixed asset turnover untuk tahun 2023 itu sebesar 24,54 kali. Nah, itu dapat diinterpretasikan bahwa perputaran aktiva tetap itu meningkat dari 24,54 kali pada tahun 2023 itu menjadi 31,21 kali pada tahun 2024. Nah, nilai ini tuh berada di atas standar industri sebesar 20 kali yang menunjukkan bahwa pemanfaatan aset tetap perusahaan semakin optimal dan mendukung peningkatan kinerja penjualan. Lalu, yang terakhir itu ada perputaran aktiva atau asset turnover yang dimana itu untuk mengukur kemampuan seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Nah, rasio tinggi ini itu menandakan penggunaan aset yang efisien. Nah, rumusnya itu penjualan dibagi dengan rata-rata total aset. Nah, di sini total aset pada tahun 2024 sebesar 2 triliun, sedangkan pada tahun 2023 itu sebesar 1 triliun. Itu tinggal dibagi dua hasilnya. Untuk rata-rata total aset sebesar 2 triliun 139 miliar. Nah, untuk tahun 2024 itu penjualannya sebesar 8 triliun dibagi dengan yang 2 triliun ini atau rata-rata total asetnya, itu diketahui bahwa aset turnover pada tahun 2024 sebesar 3,74 kali, sedangkan pada tahun 2023 karena untuk melakukan pengerjaannya itu kan harus membutuhkan total aset pada tahun 2020 untuk melakukan rata-rata total asetnya. Tapi di sini aku bakal ngitung tanpa menggunakan rata-rata total aset. Nah, di sini itu ada penjualan dibagi total aset tetap. Penjualannya sebesar 6 triliun dibagi dengan total aset tetapnya yang 1 triliun. Jadi di sini diketahui aset turnover-nya sebesar 3,35 kali. Nah, ini tuh dapat diinterpretasikan bahwa perputaran aktiva itu meningkat dari 3,35 kali pada tahun 2023 itu menjadi 3,74 kali pada tahun 2024. Nah, nilai ini telah melampaui standar industri sebesar 3 kali yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan seluruh aset untuk menghasilkan pendapatan. Nah, lalu selanjutnya ada rasio profitabilitas yang dimana rasio ini tuh digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional maupun dari penggunaan aset dan modal yang dimilikinya. Nah, di sini ada jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada profit margin atau profit margin on sale, yang dimana itu untuk mengukur persentase laba yang diperoleh dari setiap penjualan. Nah, rasio ini tuh menunjukkan seberapa efisien perusahaan mengendalikan biaya dalam menghasilkan laba. Yang pertama itu ada margin laba kotor, yang mana rumusnya itu penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, tetapi pada PT Wilmar Share Indonesia Tbk itu menggunakan akun beban pokok penjualan. Nah, dibagi dengan penjualan di sini pada tahun 2024 penjualannya diketahui 8 triliun dan beban pokok penjualannya itu sebesar 8 triliun dibagi dengan penjualan yang 8 triliun. Jadi diketahui bahwa margin laba kotornya sebesar 0,06823 atau 68,23%. Nah, sedangkan pada tahun 2023 ini diketahui margin laba kotornya sebesar 0,05458 atau 54,58%. Nah, itu dapat diinterpretasikan bahwa margin laba kotor itu meningkat dari 54,58% pada tahun 2023 itu menjadi 68,23% pada tahun 2024. Nah, nilai ini tuh berada di atas standar industri sebesar 50% yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengendalikan harga pokok penjualan serta mampu menghasilkan laba kotor yang lebih besar dari aktivitas penjualannya. Nah, lalu yang kedua di sini ada margin laba bersih yang dimana rumusnya itu earning after interest and tax atau EAIT dibagi dengan penjualan, dan pada tahun 2024 itu diketahui EAIT-nya sebesar 324 miliar dibagi dengan penjualannya yang sebesar 8 triliun. Jadi diketahui bahwa margin laba bersihnya pada tahun 2024 sebesar 0,0406 atau 4,06%, sedangkan pada tahun 2023 itu sebesar 0,02423 atau 2,423%. Nah, jadi ini tuh dapat diinterpretasikan bahwa margin laba bersih itu meningkat dari 2,42% pada tahun 2023 itu menjadi 4,06% pada tahun 2024. Nah, nilai ini itu telah melampaui standar industri sebesar 3% yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam mengelola seluruh biaya operasional dan non-operasional untuk menghasilkan laba bersih.
Nah, lalu selanjutnya ada return on investment atau ROI, tetapi karena di perusahaan PT Wilmar Jaya Indonesia Tbk ini itu tidak diketahui seberapa pasti investasinya, maka di sini aku bakal melakukan ROA atau return on asset saja. Nah, untuk rumusnya sendiri itu earning after interest and tax atau EAIT dibagi dengan total aset. Nah, untuk tahun 2024 EAIT-nya itu sebesar 324 miliar dibagi dengan total asetnya sebesar 2 triliun. Jadi return on asset pada tahun 2024 itu diketahui sebesar 0,1362 atau 13,62%, sedangkan pada tahun 2023 itu sebesar 0,0811 atau 8,11%. Nah, jadi dapat diinterpretasikan bahwa ROA itu meningkat dari 8,11% pada tahun 2023 itu menjadi 13,62% pada tahun 2024. Nah, nilai ini tuh berada di atas standar industri sebesar 10% yang menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin efektif dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Lalu selanjutnya itu ada return on equity atau ROE yang dimana itu untuk mengukur tingkat pengembalian laba terhadap modal sendiri atau ekuitas. Nah, yang dimana rasio ini itu menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh pemilik modal dari investasinya. Nah, rumusnya sendiri itu ada EAIT dibagi dengan ekuitas. Jadi untuk tahun 2024 EAIT-nya sebesar 324 miliar dibagi dengan ekuitasnya sebesar 1 triliun. Jadi ketahui bahwa return on equity-nya pada tahun 2024 itu sebesar 0,1702 atau 17,02%, sedangkan tahun 2023 itu sebesar 0,0935 atau 9,35%. Jadi ini dapat diinterpretasikan bahwa ROE itu meningkat dari 9,35% pada tahun 2023 itu menjadi 17,02% pada tahun 2024. Nah, nilai ini itu telah melampaui standar industri sebesar 15% yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian laba kepada pemegang saham itu tuh berada pada kondisi yang baik dan dapat menarik bagi para investor. Nah, lalu selanjutnya itu ada laba per lembar saham atau earnings per share atau EPS, yang dimana itu untuk menunjukkan laba bersih yang diperoleh untuk setiap lembar saham, yang dimana rasio ini tuh penting bagi investor karena mencerminkan potensi keuntungan yang diterima pemegang saham. Nah, rumusnya itu adalah laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Tetapi untuk laba per lembar saham pada laporan keuangan PT Wilmar Jaya Indonesia Tbk itu sudah diketahui sebesar yang ini yang Rp546 untuk tahun 2024 dan Rp258 pada tahun 2023. Nah, jadi ini tuh dapat diinterpretasikan bahwa laba per lembar saham itu meningkat dari 258 pada tahun 2023 itu menjadi 546 pada tahun 2024. Nah, nilai ini tuh menunjukkan bahwa kinerja profitabilitas perusahaan yang semakin membaik karena peningkatan EPS mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pemegang saham. Nah, sebagai penutup, berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas yang telah saya lakukan terhadap laporan keuangan PT Wilmar Jaya Indonesia Tbk pada tahun 2023 dan 2024, itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu berada dalam kondisi keuangan yang relatif sehat. Nah, hal ini terlihat dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, tingkat efisiensi penggunaan aset, serta kinerja profitabilitas yang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, analisis ini disusun untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah analisis laporan keuangan dan diharapkan dapat membantu saya dalam memahami penerapan analisis rasio keuangan berdasarkan laporan neraca dan laporan laba rugi. Nah, mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.